mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya kepada beliau. Jadi kitab Bidayatul Hidayah ini kitab yang sangat populer di kalangan pesantren, tetapi tidak bisa jadi Ustaz Bunda. Beda dengan kitab-kitab Imam Al-Ghazali yang lain seperti Ihya yang sekian jilid itu. Bidayatul Hidayah ini tergolong sangat tipis, tapi sangat bagus karena di dalamnya banyak sesuatu yang mungkin akeh banget manfaatnya kangge kula panjenengan sedaya, terutama yang berkeinginan untuk menjaga hati atau membersihkan hati dari berbagai macam sifat tercela. Nah, saat kita lanjutkan. Mbah Hasim menjelaskan wa min adwiyatil hasadi. Mbah Hasim meramu dari intisari kitab Bidayatul Hidayah tersebut, wa min adwiyatil hasadi, dan yang termasuk obat untuk penyakit hasud. Apa itu obatnya? Al-fikru bi annahu i'tiradun 'ala Allah. Orang yang hatinya sedang terkena penyakit hasud, iri terhadap orang lain, harus berpikir bahwa sesungguhnya ia itu sedang menentang Allah Ta'ala fi hikmatihi al-muqtadiyati takhsisol maksud, atas semua kebijaksanaan Allah yang telah menetapkan kekhususan bagi orang-orang yang kepada orang yang ia hasuti tadi, bin nikmati, dengan sebuah nikmat. Kalau kita iri terhadap orang lain dan tidak bisa hilang dari hati kita sifat iri tersebut, seperti yang kemarin kita singgung, ada tetangga dapat prestasi, ada tetangga berhasil membeli sesuatu, hatinya langsung kacau balau. Jika penyakit itu sudah sangat susah untuk kita hilangkan, cara mengobatinya mikiro. Ketika sampean hasud kepada orang lain itu, sebenarnya engkau sedang menentang Allah. Menentang Allah bagaimana? Iya, karena apa yang dimiliki oleh orang-orang yang kita hasuti itu adalah pemberian dari Allah. Kita menentang Allah seolah-olah, ya Allah saya nggak rela urip pepena sampean paringe tetangga tadi. Kebaikan-kebaikan itu mereka engkau limpahkan kepada tetanggaku. Kesuksesan itu engkau tetapkan untuk tetanggaku. Ngoten kan artine tiyang hasud niku mesti niku nilai direnungi. Bin nikmati ma fihi min ta'bil qalbi wa ta'dibihi bima la darara fihi 'alal maqsud. Orang yang semacam itu harus menyadari lagi, selain menentang Allah, ia sedang melakukan sebuah kesia-siaan. Sampean gedingi model biaya, sampean bagian model biaya, itu hanya akan menambah keselean hati. Mafihi minta bilkol tiada lain, itu hanya menyebabkan kecapean dalam hati. Tangganya nggak kroso sing dihasutin gitu dong. Awak itu yang kesel diri mikir, ya Allah hukum mobil men, karena dan lain sebagainya. Terus pokoknya ngoten niku. Kula yakin kita sama-sama pernah merasakan rasa hasud niku tapi meskipun kecil, sempat iri dan lain sebagainya terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Wa ta'dibihi, dan menyiksa hatinya sendiri. Ngenes dhewe iso setruk lho yang hasud niku. Tenang kita bahas kemarin,
suwi pengen duwe mobil ngoten kemawon. Enggak kasil kasil. Tanggane kiwa tengen tuku mobil. Awalnya yo mek nesu ngoten kemawon ketika tetangga itu beli R3 ngoten kemawon. Begitu tetangga beli Alphard, stroke sudah. Soalnya nggak mikirnya ngeten nggak bakalan aku iso ngungkuli dek. Wong nyatane umurku sampai seprono sprene nyambut gawe oleh yo mek iki kiai. Nyiksa awake dhewe, nyiksa atine dhewe. Bima la darara fihi alal maksud, sementara yang dihasuti niku mboten terpengaruh apapun oleh yang kita lakukan dalam hati kita. Itu kita kira mikir ngono wis nyiksa awake dhewe sing diireni iki ya ora kimia-kimia, ya ora krasa, ya ora barang, ya ora peduli dengan awake dhewe. Karena niku perbuatan yang ada di dalam hati. Sing dihasuti lho ora ngerti blas to. Nggih, malah pas mobilnya teko niku ngundang kenduren. Nggih, maksudnya tahadus bin nikmat. Pengen berbagi kenikmatan terhadap tetangga, kan nggak ngerti lek tanggone hatine nggak karu-karuan ya tau. Pak, mungkin sonten nyuwun tulung jenengan dateng nggih kula nggih. Wonten napa Mas? Nggih, maksud kula tasyakuran nggih napa? Tugas mobil. Oh ngoten. Sampai nak hatine kan mboten karu-karuan. Oh ngoten. Nggih. Yo, insyaallah engko tak teko. Nggih, ngapunten wong iki namung ngumbahi mobil kangge ulang tahun anak kula. Lek kula yang enggak nggih bensin. Wis ngoten mawon. Yo, ya. Pun suasana rumah kayak koko. Sementara sing dihasuti niku pulang dengan alhamdulillah, kemeng tak undang dengan tenang hati siap hadir. Yo wis sekolah lek sampai ke rumah tak cepat-cepatnya sembarang sebagai wujud syukur saya atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Aku tak gedene berkati tunggu pagi kabeh. Dijaluki donga kabeh padha siap hadir. Wa min adwiyatil mujdi, dan yang termasuk obat dari penyakit wujud juga membanggakan diri. Kalau kita terkena penyakit senang membanggakan diri, membanggakan yang sudah kita perbuat dan lain sebagainya. Caranya pripun? Caranya mengobati. Tadabburu anna ilmahu. Ini khusus untuk orang-orang yang membanggakan diri dengan ilmunya, yang dibahas oleh Mbak Aziz, karena ini adabul alim wal muta'alim, seputar orang yang menuntut ilmu dan seputar orang yang punya ilmu atau orang yang alim. Maka yang dibahas tentang ujub membanggakan diri dengan ilmunya. Tadabburu anna ilmahu, apa ya, ngiling-ngiling, mengingat-ingat bahwa sesungguhnya ilmu yang ia miliki, yang ia bangga-banggakan itu, wa fahmahu, dan pemahaman yang ia bangga-banggakan itu, wa judata zihnihi, dan keunggulan kecerdasan akalnya, wa fasahatihi, dan kefasihan ia dalam menyampaikan setiap masalah. Pinter lek nyampainya apa-apa niku jelas, mudah dipahami dan lain sebagainya. Jadi fasahah atau fasih itu tidak sekedar bagus dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Fasahah atau fasih itu juga termasuk dalam pinter mengemas kata-kata sehingga apa yang dia ucapkan mudah dipahami oleh orang lain. Wa fasahatahu, dan kefasihannya, wa ghairu dzalika, dan selain dari semua itu adalah minan ni'ami, dari nikmat-nikmat. Ternyata wa ghairu dzalika minan ni'ami, dan selain semua itu yang termasuk dari nikmat-nikmat yang ia miliki, itu fadlun minallah, hanyalah anugerah dari Allah.
Ta'ala yang maha tinggi alaihi kepadanya. Wa amanatun dan sebuah amanah ladaihi yang dipercayakan kepadanya. La yur'aha haqqa riayatiha, mestinya ia jaga dengan penjagaan yang sebenar-benarnya. Ngeten, sewaktu-waktu kita membanggakan diri dengan ilmu yang kita miliki, duwe murid oke, di hati jadi kepala sekolah, di ketua yayasan, jadi pengasuh pesantren, mulai bangga dengan ilmu yang dia milikinya, maka cara mengobatinya terus budi dengan mengingat-ingat bahwa ilmu, pemahaman, kecerdasannya, kefasihannya, dan selain itu dari nikmat-nikmat yang ia miliki itu semata-mata anugerah dari Allah Ta'ala, diparingi bukan hasil berupaya sendiri, tapi kebetulan yang diparingi kalian Gusti Allah sebagai amanah yang harus dia jaga dengan benar-benar. Jadi ternyata ini terus memang. Wa anna mu'tiyaha, dan sesungguhnya zat yang memberikan nikmat-nikmat tadi, iyahu kepadanya, qadirun ala salbiha, sangat mampu untuk menjabel atau mencabut anugerah tadi, minhu dari dirinya, fitor fi aini, dalam kedipan mata. Karena itu hanya anugerah, dan sungguh Allah sebagai pemberi anugerah kepadanya, ia berkuasa, ia sangat mampu untuk mencabut semua anugerah itu hanya dengan sekedipan mata. Pamer dan lain-lain banyak kan kalau di dalam kitab-kitab tasawuf itu diceritakan ada seorang wali yang sampai dicabut kewaliannya, ada seorang ulama atau kiai yang sudah memiliki ribuan santri karena suka pamer dan lain sebagainya, bahkan sombong. Dalam sekejap saja Allah mencabut semua anugerah itu. Digawe salah didik ngoten kemawon, utawa digawe napa nggih melakukan kesalahan yang disaksikan banyak orang, nggak kroso rumasane bener, tiba-no banyak orang yang tahu malah koyok ngono berjudul kelakuan lek ngono aku ora bakalan percaya. Sehingga apa yang ia miliki, yang ia bangga-banggakan itu sehingga nek atine wong wis ora enak sing beres kan. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan ketika Allah itu mau mencabut anugerah-anugerahnya, itu bukan sesuatu yang susah. Bi'aziz itu sesuatu yang angel, gampang banget ketika Allah ingin mencabut anugerah yang dia berikan kepadanya. Kemudian Basim mengutip sebuah ayat, afa aminu makrollahi fala ya'manu makrollahi illal qaumul khasirun. Apakah engkau tidak percaya dengan rekodiyone Allah? Jika engkau tidak percaya kepada rekodiyone Allah, maka yang tidak percaya kepada rekodiyone Allah itu hanya orang-orang yang merugi. Allah itu buang paling ingin merencanakan apapun. Jadi dengan segala kelebihan yang kita miliki, itu harus kita barengi dengan kesadaran bahwa iki duduk neku, ini sekedar anugerah dari Allah sing kebetulan Allah berkehendak mengamanahkan kepada kita. Tak jogone sing api-api ae, enggak tak pamer-pamerne, oleh karo Gusti Allah sampai dihilangkan dari diri kita wis ora duwe nilai apapun, wis ora enek ajine. Persiapan kangge orang yang rajin menuntut ilmu, persiapan bagi orang-orang yang senang ngaji pada saatnya ketika ilmu itu sudah semakin banyak, nggak kroso kadang orang itu mesti arepe pamer.
pamer, mboten krasa. Nalika ngaji pun ibu kadang sudah pamer kok. Lihat saya termasuk orang-orang yang rajin ngaji. Berikutnya naik lagi, lihat saya termasuk orang-orang yang alim. Wa min adwiyatir riya, dan yang termasuk obat dari penyakit riya, suka pamer amal, al-fikru bi annal khalqa kullahum la yaqdiruna ala nafsihi bima lam yaqdihillahu lahu wala ala dororihi bima lam yuqaddirullah alaihi. Walima yahbitu amalahu wa yadurru dinahu wa yasduru nafsahu. Wa min adwiyatir riya al-fikru bi annal khalqa, selalu berpikir bahwa sesungguhnya makhluk kullahum semuanya la yaqdiruna ala naf'ihi, tidak kuasa atau tidak mampu untuk memberi manfaat kepada orang alim tersebut, bima lam yaqdihillah, kecuali dengan sesuatu yang sudah dikehendaki atau sudah diputuskan atau sudah ditetapkan oleh Allah lalu kepada orang alim. Wala ala dororihi, dan tidak akan mampu memberikan madorot atau bahaya kepada seorang alim, bima lam yuqaddirhu, kecuali dengan sesuatu yang bima lam yuqaddirhu, dengan sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah alaihi, kepada orang alim. Pun terjemahan bebas, selalu berpikir bahwa semua makhluk tidak mempunyai kemampuan apapun untuk memberi manfaat kepada orang yang riya tadi, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Juga tidak bisa memberi madorot atau bahaya apapun, sesuatu yang sudah tidak dikehendaki oleh Allah. Apapun yang kita pamerkan, apapun yang kita bangga-banggakan ben wong eruh dengan kebaikan-kebaikan kita, lek nek Gusti Allah ora menakdirkan enek manfaate, ilmu yang kita miliki, amal yang kita miliki, itu yo enggak enek ajine sak jan-jane. Pripun penjelasan ini? Barangkali Ustadz Bunda memahami dengan penjelasan yang lebih mudah. Dimulai dari al-fikru bi annal khalqa kullahum la yaqdiruna ala nafsihi bima lam yaqdihillahu lahu wala ala dororihi bima lam yuqaddirhu Allahu alaihi. Falima yahbitu amalahu, kemudian kenapa mau menghancurkan, yahbitu itu melebur atau menghancurkan amalahu, amal-amalnya, wa yadurru dinahu, dan membahayakan agamanya, wa yasghulu nafsahu, dan menyibukkan dirinya. Dua wanita nggih. Bimuraati man la yamliku lahu bil haqiqah naf'an wala darar. Enak kula wae riyen ngoten. Nggih sungguh sangat berjangkit dengan spot napa dijelani sepotong-sepotong. Falima yahbitu amalahu wa yadurru dinahu wa yasghulu nafsahu bimuraati ma la yamliku lahu fil haqiqah naf'an wala darra ma'a annallaha yutalimuhum ala niyatihi
wa qubqi sariratihi kama sahha fil hadis. Dengan perbuatan riya itu seorang sebenarnya sedang menghancurkan dirinya sendiri. Lalu kenapa ia memilih menghancurkan amal-amalnya itu dengan riya dan membahayakan agamanya sendiri, wa yasghulu nafsahu, dan menyibukkan dirinya sendiri, bimura'ati ma lam yamliku lahu, dengan ngurusi orang-orang yang tidak napa nggih dan memperdulikan bimura'ati ma la yamliku lahu, ngurusi, ngopeni atau memperdulikan orang yang tidak menguasai dirinya pada hakikatnya, naf'a wala dharra. Orang lain yang kita pameri itu pada hakikatnya tidak memberi manfaat apa-apa, juga tidak akan membahayakan bagi orang alim yang pamer tadi, tetapi tidak sengaja dengan model ngoten niku wau seneng napa nggih pengin dipuji niku, dia menghancurkan dirinya sendiri, menghancurkan amalnya, membahayakan agama, dan sibuk dengan dirinya sendiri. Rumasane lek amal itu dipamerne, wong niku pun padha gumun kabeh. Ngoten niku terus ngelem dhek kabeh. Padahal dilem utawa tidak itu orang membawa manfaat, juga tidak membawa madarat bagi dirinya. Tapi yang pasti dengan pengen dilem, pengen dipuji itu, dia sudah merusak amalnya sendiri, membahayakan agamanya, dan menyibukkan dirinya sendiri. Ma'annallaha yujallimuhum ala niyatihi wa qubqi sariratihi, dan sebaliknya bisa saja Allah akan menuduhkan niat aslinya, wa qubqi sariratihi, dan buruknya hatinya. Dengan seneng pamer sing harapane dipuji orang lain, selain itu sudah merusak dirinya sendiri, tidak menutup kemungkinan bahwa sesungguhnya Allah akan menunjukkan niat asline. Ingin dilem malah wong ngerti tiba niate elek, pengen pamer. Sedekah dengan jumlah yang besar, membantu masjid, membantu pembangunan musola dengan nominal yang luar biasa. Niatnya pengen dipuji orang lain. Dilalah kersane Allah, annallaha yuta'limuhum ala niyatihi. Justru Allah menunjukkan kepada orang-orang itu niat yang sesungguhnya. Oh, akhirnya wong-wong padha ro. Oh, tibakno nyumbang wingi dituduh gambe ning ngono kae, tibakno niate wis mek pengen dipun puji orang lain. Selain itu, selain orang-orang oleh Allah dijadikan tahu niatnya, wa qubqi sariratihi, orang-orang pun juga ditunjukkan oleh Allah sifat asline atine sing buruk. Malah wong liya padha ngerti kabeh alam tibakno isi atine nek koyo ngono kuwi to. Nite rajin sedekah, rajin membantu, atau rajin mengajar. Kama sahha fil hadis, sebagaimana ada dalam hadis sahih, man sama Allah bihi wa man ra'a ya ra'allahu bihi. Man sama, siapa yang sum'ah, kemarin kita membahas sum'ah nggih, ingin kebaikannya didengar atau diketahui oleh orang lain. Man sama, barang siapa melakukan perbuatan sum'ah, kebaikannya ingin didengar oleh orang-orang, sama Allahu bihi, Allah akan menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia itu memiliki sifat sum'ah. Maksudnya sama Allahu bihi,
Ora kok Allah akan mensum aidia mboten boten. Tapi dilalah kersaring Allah menghendaki orang-orang pada tahu bahwa dia itu melakukan sebuah perbuatan sum'ah. Wa man ro'aya, dan barang siapa berbuat riya, ra'allahu bihi, Allah akan menunjukkan kepada semuanya sehingga semua tahu bahwa dia melakukan perbuatan riya. Pun wonten boten usah sum'ah, boten usah pamer atau riya, karena nanti bahaya. Selain amal-amalnya hilang, selain berbahaya untuk agamanya, orang lain malah oleh Allah bisa saja dijadikan kenal dengan karo awake dhewe. Walah tibakno orang tersebut suka berbuat sum'ah, orang tersebut suka berbuat riya. Wa min adwiyatil ihtiqarin nas, dan obat dari suka menghina manusia, tadabbur qaulihi ta'ala, mengangan-angan, meneliti atau tadabbur, ngrasakne dawuh Allah Ta'ala. Bagaimana bunyi dawuhnya? La yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum, al-ayah. Terusane niku nggih, la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Janganlah sebuah kaum itu menghina kaum lain. La yaskhur qaumun min qaumin, janganlah sebuah kaum itu menghina kaum lain. Sekelompok orang jangan menghina kelompok lain. Satu ras jangan menghina ras yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, bisa jadi kaum yang dihina itu lebih bagus daripada yang menghina. Bisa jadi orang-orang yang dihina itu sebenarnya lebih baik dari yang menghina. Pun Mbah Hasim mengutip hanya sampai ini, tidak wala nisa'un min nisa'in, tapi bisa mimawun. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Ayat itu menunjukkan bahwa wala nisa wong wedok itu biasanya gampang mengerti. Wala nisa'un min nisa'in, belum makanya ayat itu jelas. Wala nisa'un min nisa'in madadun. Oh enggak mentol loh. Tapi Gusti Allah mentol loh mereka. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Wong wedok-wedok ojo gampang ngelok-ngelokne wong wedok liyane. Kan betul? Khusus ya yang niku. Sing saurunge layas korpomun. Iki langsung diomongne, janganlah satu kaum menghina kaum lain. Pun terus kali Gusti Allah mundhak dikiyune malih. Panggah ra paham? Maksudku sing gampang menghina. Wala nisa min nisa. Ora kok wala rajulun to nggih. Wala nisa min nisa'in asa yakun khairum minhum. Dan janganlah sekelompok wanita itu menghina kelompok wanita yang lain, bisa jadi yang dihina itu lebih baik dari orang-orang yang menghina. Kebiasaan buruk suka ngelokne wong niku tambane ngangen-ngangen ayat niki diapalne terus dionek-onekne. Ketika pengen ngelokne wong liya langsung lah yasqoko mumingko minasa yakunu khairam minhum. Awakmu rasa ngelokne kae, bisa jadi yang kamu lokne itu sebenarnya lebih baik dari awakmu kuwi lho kan. Misal saya pengen ngelokne jenengan, saya langsung mentadaburi ayat ini, jangan ngelokne Ustaz Bunda itu. Sangat mungkin Ustaz Bunda yang ingin kamu lokne itu jauh lebih baik dari dirimu sendiri, mendingan meneng kan. Wa qauluhu ta'ala, selain ayat di atas tadi ada lagi ayat atau firman Allah, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan, lita'arofu, untuk saling mengerteni. Ngeten nggih. Lita'arofu itu biasanya diterjemahkan untuk saling mengenal. Maaf, saya memahaminya, saya memilih ulama yang mengartikan lita'arofu itu saling ngerteni. Betul sami nggih? Mengenal, saling mengenal dan saling ngerteni itu sami nggih mboten? Betul sami. Kalau saling mengenal sebatas Ustadz Bunda kenal dengan guru-guru di yayasan lain, itu sebatas saling mengenal. Kita kenal dengan orang-orang dari Papua, kita kenal orang-orang dari suku pedalaman, kita hanya saling mengenal. Padahal ayat itu lebih dari itu. Jangan sekedar saling mengenal, tapi saling ngerteni. Sing digawe kulite item-item kayak suku Baduy. Kalau di Arab juga ada suku Baduy. Kayak orang-orang di pedalaman, kita tidak cukup hanya mengenal mereka, kita juga ngerteni lah. Kebetulan dia diciptakan dengan kulit semacam itu, dengan tingkat kecerdasan yang tidak sama dengan orang-orang di Eropa dan lain sebagainya, bahkan di bawah kita. Tradisi yang ia miliki pun juga seperti itu saja, berbeda dengan tradisi kita atau peradaban kita yang jauh lebih modern dan lebih maju. Ngertenono, ojo terus kita nggak ngerteni, hanya sekedar kenal, wah mereka itu orang-orang pedalaman, orang-orang bodoh, orang-orang terbelakang dan lain sebagainya. Kenal tapi tidak ngerteni. Cara berinteraksi dengan mereka pun juga harus penuh pengertian. Kadang ada sebuah suku niku tidak ngomong niku gampang nesunan kan modern. Kita biasa kalau di Arab itu orang dicium keningnya ngoten niku sebagai bentuk penghormatan yang luar biasa. Suku lain, suku pedalaman bisa jadi ketika kita cium keningnya langsung dianggap itu penghinaan. Jadi kita harus saling ngerteni. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jangan saling menghina, saling mengertilah engkau sekalian, dan selalu tetap dalam kesadaran bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang lebih mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Dan ciri khas orang-orang yang bertakwa itu orang yang anti ngelokne. Jadi ketika kita merenungi ayat ini, sudah jelas Allah melarang kita menghina orang lain. Bisa jadi yang dihina itu lebih mulia atau lebih baik dari kita. Kita juga diperintahkan untuk saling ngerteni. Kita juga diperintahkan untuk selalu sadar bahwa yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah yang paling bertakwa. Sampean elokne, sampean menghina karena menurut sampean atau menurut kita itu tidak mulia, belum tentu di hadapan Allah dia tidak mulia. Karena Allah hanya mengukur ketakwaannya sebagai tolak ukur kemuliaan. Ketoke bodoh, ketoke tidak beradab, misalnya pokoknya ngomong kasar dan lain sebagainya, tidak punya ungguh-ungguh. Karena memang tradisi di daerah situ atau tradisi kelompok tersebut atau tradisi suku tersebut. Tapi kita tidak berhak menghina. Siapa tahu di dalam hati mereka lebih bertakwa dari kita semua. Sebagai catatan terakhir, tenopo ayat ini diakhiri dengan kata-kata atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian semua. Satu ciri khas orang bertakwa itu gak tahu ngelok nih.
Kalau ada orang bertakwa seneng ngelokne, itu juga sebagai jawaban bahwa dia belum begitu bertakwa. Ngoten lho. Kok aku ki kok gampang seneng ngelokne wong toh? Sampai latih itu dan keinginan untuk ngelokne itu. Tidak saya turuti keinginan untuk ngelokne. Kenapa? Karena saya tahu ngelokne itu larangan Allah. Saya takut dengan ngelokne ini, keburukan itu berbalik kepada diri saya. Dengan kuat ngempet pengen ngelokne itu pun juga sebuah parameter bahwa awal itu pun mulai ada peningkatan ketakwaan dalam hati kita. Tetapi kalau kita duwe keinginan ngelokne wong, gampang-gampang pengen ngelokne ketika kekurangan orang lain dan gak iso ngempet sama sekali, maka perangkat hati yang berupa takwa itu mungkin saja sangat bermasalah. Kok takwa yang ada di dalam hati kita itu gak bisa mengendalikan apa-apa sih? Bahkan sampai ngempet pengen ngelokne kok gak kuat-kuat ya tenang. Apa sih angel ngempet pengen ngelokne niku? Tah ngerti nggih? Ya Allah. Terus segede betul saya tanya jawab. Saya kesel ditanya terus. Saya kesel tenang. Betul, kurang ingin cerita. Barangkali cerita ini lebih berharga dari sesi tanya jawab yang akan kita selenggarakan bersama. Ada seorang alim yang bernama Malik bin Dinar. Tertentu ngapunten mungkin dengan padusi bacaan-bacaan mungkin kemauan. Ketika jenengan menemukan tokoh yang diceritakan Pak Habib itu salah, tolong nanti jenengan kabari tengkulon di pertemuan yang akan datang. Karena kulon mau sedikit sudah sekitar 9 tahun yang lalu. Dalam kitab Minhajul Abidin itu wonten seorang alim niku bertemu dengan sahabatnya, diajak maem, disuguhi minuman, disuguhi daharan. Maaf saudaraku, saya sedang berpuasa. Loh. Nah, aku nggak ketemu sampean itu kan sudah puluhan tahun. Sejak pertemuan pertama itu saya ketemu sampean itu sudah 30 tahun kalau nggak salah. Ini sebuah keberkahan saya bisa bertemu dengan kau lagi, makanya aku ingin neraktir. Jangan mungkin lama nggak ketemu saya, tolong kalau diceluk ditrak. Kita merok nih gaya ulama ini. Nah nanti jawaban saya persis dengan jawaban ulama yang satunya. Maaf, saya sendiri juga sangat senang ketika sekian lama tidak ketemu dengan Anda. Kita ketemu dalam kondisi yang sama-sama baik, dalam kondisi yang sama-sama sehat. Iya, masalahnya kenapa Anda nggak mau saya ajak makan? Sejak pertemuan dengan engkau 30 tahun yang lalu, saya belum pernah sehari pun berhenti berpuasa. Ya Allah, lu masalahin apa? Sampai itu sudah alim, sudah luar biasa. Bahkan ulama-ulama pun mengakui bahwa engkau termasuk orang yang sangat zuhud, sangat sempurna cara ibadah wis apik, ngalim, akhlaknya bagus. Iya, karena saya takut. Saya nggak bisa tenang hidup ini. Ya, masalahnya opo, tolong sampean berbagi cerita terhadap saya. Kok sampean puasa 30 tahun itu ingin memohon ampun kepada Allah karena satu kesalahan saja. Masalahnya kan 30 tahun yang lalu itu saya pernah mampir ke masjid modern, bar nyekot sandal terus melangkah dilala kersane ngalah teng atiku niku kok batin sing gawe celondang iki sapa kok dhuwur men makane bar batin ngoten niku kula njaluk ngapura teng Gusti Allah, kula ketun tenan nyapa dadak batin. Sampai 30 tahun ini kalau njaluk ngapura atas kesalahan yang saya lakukan 30 tahun yang lalu. Bayangkan ulama itu nggih. Cara awake dhewe batin. Ijane sapa to sing masak keramik iki? Kok nate
enggak rapi, kan ya boleh-boleh saja nggih. Umpama awake dhewe yang jadi orang itu ki sapa to sing gawe celana iki goblok. Ora mikir apa lah prajane sing tuwek barang to sing kamelan. Lek celonake sakmene dulu. Untuk mengukur diri kita, memberi batasan-batasan maksimal atas keteledoran yang sering kali kita lakukan, sampai awake dhewe gampang ngelokne wong liya dan itu dianggap biasa-biasa saja. Deloken ulama sing ngoten niku wae wedine mboten karu-karuan kalih Gusti Allah. Ulama dulu itu eruh hasil karya orang lain sing kleru titik terus tengah ini sapa rejane sing gawe celondang kok dhuwur men. Ngoten niku kuwetune pun mboten umum. Mboten sampai lho si ulama orang alim tadi iki golek sapa to ki mung sing anu. Kok koyo ngono. Mboten sampai. Artinya ning jero batine tok lho dereng sampai dilahirne lho. Itu sudah dianggap sebagai kesalahan yang akhirnya dia jalur ngapura sampai 30 tahun. Nyuwun ngapura terus Allah, mudah-mudahan kesalahan yang ia lakukan hanya dalam hati saja itu belum dilahirkan itu di ngapura dening Allah. Makanya awal dhewe ketika mengingat keteladanan orang-orang alim semacam ini agar kita punya perbandingan sebegitu jauh kebaikan yang kita miliki ketika dibanding dengan para ulama-ulama yang terdahulu. Ketika kita menyadari kebaikan kita begitu jauh dibanding ulama-ulama, yuk lek mono kita sepakat bareng-bareng untuk terus memperbaiki diri. Ketika ingin ngelokne wong dan kelingan, enggak lah. Saya ingin seperti ulama zaman dulu. Ojo meneh ngelokne, berarti nelek itu aja dianggap sebuah dosa. Kenapa aku harus sampai ngelokne? Batin DE itu ilmunya pesek itu sebenarnya sudah meskipun benar kan, jadi kan anggap pirang puluhan itu kan standar Jawa nanti mawon dibandingin kalian hidungnya jenengan sedaya ya barangkali Anda punya celah untuk ikhtikor lah misalnya gitu. Apalagi hidung-hidung yang lebih pendek dari hidung saya kan, ya Allah uang kok hidungnya. Dan kelingan karo ulama aku nggak akan ngelok nih model-model itu batin aja saya tidak, karena ulama dulu telah memberi teladan. Batin elek itu pun sudah dianggap sebagai dosa besar kan seorang alim, apalagi sampai aku ngelok nih hasil karya Tuhan itu sendiri pun ngoten kemawon, nggak usah ada tanya jawab nih. Paling pertanyaan kok betul sempat dijawab. Betul saya nggih. Tanyakan dalam hati sendiri-sendiri nggih. Tanyakan jawabannya kepada Allah nggih. Ya Allah, ngoten boleh bertakarub niku. Sok mesra dengan Tuhan, sok akrab dengan Tuhan. Berulang-ulang kali akan saya sampaikan makna takarub itu jangan dipahami sebagai seolah-olah takarub itu berat, takarub itu harus butuh waktu spesial di tengah-tengah malam, zikir panjang dan lain sebagainya. Tidak. Takarub itu berakrab-akrab dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sangat maha dekat. Yuk kita jawab dengan selalu sadar, iya, saya dekat dengan Tuhan, termasuk ya dekat dalam apapun, termasuk sok akrab dengan Tuhan. Ya Allah, hari ini Pak Hakim nggak mau buka sesi tanya jawab, padahal saya punya permasalahan yang ingin saya tanyakan. Langsung saya bertanya kepadamu, ya Allah, kan Anda lebih sempurna dari Pak Hakim. Ngapain aku telepon Pak Hakim? Terus dengan dijawab oleh Allah dengan jawaban yang pasti benar. Akhirnya pertemuan-pertemuan yang akan datang Anda mulai hebat. Ya Allah, saya sudah nggak mau bertanya lagi kepada Allah. Sampai kapanpun ketika ngaji, saya nggak akan menggunakan sesi tanya jawab untuk bertanya kepada Allah. Karena saya sudah merasakan kehebatanmu, ya Allah. Jawabanmu selalu lebih baik dari jawaban siapapun, termasuk Pak Hakim. Betul nggih? Kalau
minggu yang akan datang dengan masih tanya kepada saya, berarti jenengan belum merasakan jawaban. Kalau jenengan nggak bisa mendengar jawaban Tuhan, lanjutkan pertanyaan itu. Ya Allah, kenapa saya nggak bisa memahami model jawabanmu? Ngoten nggih? Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kekhilafan saya dalam bantu jenengan ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Saya juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua sifat-sifat ar-radhilah, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah membimbing melalui kitab ini bagaimana cara mensucikan jiwa, untuk selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah agar jiwa kita diisi dengan sifat-sifat yang mahmudah. Mudah-mudahan setelah haji ini penuh dengan sifat-sifat yang mulia, tidak ada ruang untuk sifat-sifat buruk mengerat di dalam hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.